Kebersihan lingkungan ini memiliki peranan yang sangat penting dan kemudian tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan kita sebagai manusia harus sadar terhadap kebersihan lingkungan terutama di wilayah tempat tinggal kita. Karena apa? Karena ini untuk menjaga dan kemudian dari anak-anak muda pun sendiri yang ada di Kota Samarinda juga harus turut berkontribusi dalam menjaga serta membersihkan, merawat lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Itu dari lingkup-lingkup kecil terlebih dahulu. Kita ketemu lagi masyarakat Kota Samarinda di podcast Cakrawala Samarinda, berbicara kreativitas, wisata dan juga permasalahan yang ada di Kota Samarinda. Seperti biasa, saya di sini pastinya tidak sendirian. Karena di samping saya ini, samping sebelah kanan ini sudah hadir para narasumber yang luar biasa. Terutama mereka bertiga ini adalah anak-anak muda yang ada di Kota Samarinda. Mereka ini membentuk atau membuat nama komunitas ya, komunitas Cacing Crew. Hai, kalian semua kabar? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok nggak semangat sih anak muda? Anak muda itu harus semangat sebenarnya. Masa hostnya aja yang semangat di sini suaranya. Oke, tapi kita tidak hanya mereka, lebih yang di sebelah sana paling ujung lagi, sebelah sana itu lebih muda lagi sebenarnya. Oke, di sini ada dari pemerintah Kota Samarinda, tentunya diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Ada Pak Boy, Pak atau Kak? Kak aja ya. Kak aja. Supaya ini ya. Biar lebih muda lagi. Biar lebih muda lagi. Kalau memang kita ini adalah jiwa-jiwa yang menolak tua sebenarnya ya Kak ya. Oke Kak Boy. Ini kayak catatan si Boy aja. Iya. Oke. Dan kita kenapa mengundang komunitas Cacing Crew dan kemudian juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup di sini supaya mereka ini bisa berkolaborasi lah. Untuk apa sih? Untuk menjaga kelestarian lingkungan atau kebersihan lingkungan yang ada di Kota Samarinda. Jadi sebenarnya bukan hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi seluruh masyarakat Kota Samarinda, terutama nih ya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang ya seperti mereka inilah luar biasa inisiasinya. Kemudian mereka sadar dan juga peduli terhadap lingkungan. Siapa di antara kalian yang ketuanya boleh kenalan dulu ya, karena tidak kenal tidak sayang. Baik. Iya kan? Ya, terima kasih. Ya. Halo Kota Samarinda. Masyarakat dong. Masyarakat Samarinda. Iya. Halo masyarakat Samarinda. Hmm. Perkenalkan, saya perwakilan dari Cacing Crew. Oke. Perkenalkan, nama saya Arianto dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Muhammad Gabriel. Panggilan akrab. Ya. Gabriel. Panggilan akrabnya Atau Mamat. Bibil. Bibil unggul. Bibit unggul. Masuk lagi. Oke, terus siapa yang di sebelah Lalu saya? dengan teman saya ini Muhammad Hafi Humaidi. Panjang bener. Panjang memang. Iya. Panggilan sayang. Hafi. Hafi. We love you. Oke, kan kalian itu mengatasnamakan komunitas kalian itu adalah Cacing Crew. Ya, saya searching gitu ya, saya searching di Google, terus saya juga lihat akhirnya saya buka-buka tuh di Instagram, media sosial, ketemulah yang namanya Cacing Crew ini. Ya udah, saya pengen tahu, ini kan peduli lingkungan, kalian ini kan anak-anak muda yang kemudian peduli lingkungan. Terus kok namanya Cacing Crew? Saya pikir tadinya komunitas ini yang mengumpulkan cacing Kak Boy. Gitu. Eksportir ya kan? mungkin. Iya. Mungkin karena mereka ini suka mancing ya kan. Jadi kan perlu cacing kan perlu untuk umpan. umpan. Nah, gitu. Kenapa sih kok namanya cacing, lucu? Nah, jadi itu sebenarnya spontan. Jadi teman-teman ini kan yang menongkrong di tempat tongkrongan seperti itu, kadang-kadang ada barang-barang itu yang tertinggal seperti itu. Nah, banyak sekali orang mengatakan, barang apa yang tertinggal? misalkan kita nongkrong itu kan bawa HP atau entah korek, jaket dan sebagainya, itu sering tertinggal di tempat nongkrong itu. Jadi kalau HP ditinggal bisa dijual orang. Kalau zaman sekarang kan mungkin enggak bisa. Ya. Karena zaman canggih. Oh, jadi bisa terdeteksi lah ya. Cari aja emailnya. Nah, lalu kenapa dikatakan cacing ini, teman-temannya sering lupa. Jadi ada yang nyeletuk gitu Kak. Ih, otak cacing gitu kan. Oh gitu. Iya. Emang otak cacing
Nggak tahu kenapa dikatakan cacing juga bingung. Ah. Karena pelupa-pelupa teman-teman ini. Oh gitu. Gitu ya Kak Boy ya? Cacing gitu. Saya nggak tahu ya. Saya malah mikirnya tuh Ah. katanya kalau orang cacingan tuh jadi Ah, pelupa iya, gitu. iya. Katanya sih. Nggak tahu juga saya. Oke. Otak Terus. cacing ya. Otak cacing ya. Otak Oh cacing. boleh nih inisiasinya. Terus. Dan juga kenapa dikatakan cacing juga dia banyak sekali filosofinya ini. Jadi dikatakan cacing ini kan 1 jam cukup nggak? oh, mungkin lebih. Terus. Jadi cacing ini dia itu hewan yang kita anggap jorok lah. Kita anggap jorok. Tapi di balik kejorokannya cacing ini, dia memiliki manfaat yang luar biasa. Contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan yang didatangi oleh cacing itu mungkin menjadi subur. Seperti itu, Kak. Gitu filosofi. Filosofinya seperti itu. Apakah kalian juga berharap dengan filosofi tersebut yang kemudian cacing berada di tumbuhan-tumbuhan itu kemudian tumbuh subur ya, Tumbuh tumbuhan itu, dan kalian berharap komunitas ini juga bisa berdiri, Amin. gitu ya? Amin. Sejak kapan sih sebenarnya kalian menginisiasi komunitas ini dan saya lihat itu di Instagram kalian itu kan banyak tuh kegiatan-kegiatan yang di mana di situ peran anak muda saya patut atungi jempol ya. Kenapa? Karena kalian bisa-bisanya menumbuhkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan dengan memungut sampah gitu kan. Itu kan satu hal yang bisa jadi itu jarang dilakukan ya Kak Boy ya? Iya. Iya kan? Nah, Untuk level anak muda ya. betul. Gimana? Nah, Bro. Gantian dong ngobrolnya. Gabriel. Ya, jadi gini Kak. Oh, Bibil. Bibil boleh, Gabriel Bibil. boleh. Jadi gini Kak, kita ngelakukan aksi itu gara-gara kesadaran kita masing-masing sih Kak. Nah, fokus kita di cacing crew itu ya fokus kita tuh kita ngelihat nih spanduk sudah nyata dilarang, tapi masih banyak nih di masyarakat. Masih banyak masyarakat Nah, yang tetap membuang di situ Kak. Jadi fokus kita di situ sih Kak. Oh gitu. Bagaimana kalian itu bisa mengajak masyarakat ya untuk bisa sadar gitu ya, jangan buang sampah sembarangan. Oh sudah tertera di situ ada spanduk yang ada larangan membuang sampah sembarangan. Malah sudah ada denda gitu, Betul. dilarang. Nah, masih ada. Nggak takut ya dengan dendanya ya? Orang Samarinda mungkin kayak kaya Kak ya. Karena sudah didenda 5. Kalian kan juga orang Samarinda ya? Iya. Nah iya, berarti kan kalian juga kaya tapi kaya akan ilmu, kaya akan wawasan, kaya akan adab ya. Karena orang yang berilmu belum tentu beradab, orang yang beradab sudah pasti berilmu ya. Kita ke Kak Boy. Kak Boy ini dia kepala bidang pengelolaan sampah dan 5B3. nah oke. Sebelumnya Kak Boy ini dulu di Satpol PP, ya kan ya Kak ya? Iya. Baru berapa tahun di 1 DLH? tahun kurang lebih 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan Iya. menjalani tugas baru ya Kak? Tepat hari ini 1 tahun 1 bulan. Oh tepat hari ini ya, luar biasa, langsung di podcast lagi ya? Pas ya? Oke. Perbedaannya terasa banget dong di sini. Terasa. Yang kemarin di tempat kemarin kita langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang. Kemudian di tempat yang sekarang ini kita berinteraksinya dengan sampah. Iya. Gitu ya Kak Boy ya. Oke, gimana Kak? Jujur. Kalau saya sih punya ketertarikan dengan sampah ini bahkan jauh sebelum saya masuk di Dela. Oke. Karena memang dulu saya punya ya semacam bisnis kecil-kecilan. Oh. Saya menjadi pengambil sampah dari rumah ke rumah. Ya petugas lingkungan lah bahasanya sekarang. Oke, itu yang bisa diolah lagi gitu maksudnya sampahnya? Enggak, cuman ngambilkan aja. Ngambilkan terus dibuangkan gitu loh. Oh gitu. Iya, kan ada petugas lingkungan ya kalau di Iya. rumah ya. Oh. Yang biasa ada iurannya per bulan Iya. 30.000 gitu kan. Saya pernah jadi itu. Bahkan saya sudah Kak Boy berdinas. sendiri yang melakukan? Saya sendiri. Oke. Jadi maksud saya ketika saya terjun dan ditugaskan di DLH ini, saya merasa kayak ini apa ya, kayak mimpi jadi kenyataan lah, dream come true gitu. Iya. Kenapa? Karena hal yang saya senangin sekarang jadi kerjaan saya hari-hari gitu. Betul. Dan saya digaji oleh negara untuk melakukan hobi saya. Nah, itu kan enak banget ya. Betul. Jadi kalau saya sih melihatnya memang kecenderungan untuk pengelolaan sampah di Samarinda semakin tahun tuh semakin meningkat pastinya. Karena edukasi dari media sosial, dari
bahkan dari pemerintah pun tidak berhentinya kita laksanakan. Terus mensosialisasikan Terus ya? mensosialisasikan. Terutama lagi ada teman-teman kita, adik-adik kita yang sekarang ini di komunitas cacing kro. Saya ini dari dulu, saya tuh kayak punya mimpi bahwa akan ada orang Samarinda. Mimpi besar apa mimpi kecil? Mimpi besar ini. Oh, mimpi besar. Karena kita ngomongin lingkungan. Oke. Yang kita omongin bukan hal kecil kan, hal lingkungan ini penting banget untuk dijaga. Aha. Karena saya ada senang banget satu quote itu. Apa tuh? Kita tuh tidak mewarisi alam ini dari leluhur kita, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Jadi kalau kita pinjam sesuatu, dikembalikan harus dalam kondisi sempurna. Itu saya. Saya mengamini, istilahnya sangat senang quote itu dan saya terapkan dalam hidup saya. Jadi ketika Tapi jangan diterapkan di dalam kehidupan Kak Boy aja, juga harus ke semua Ya, itu dia. mungkin staffnya Kak Boy iya. gitu ya kan di Jadi saya selalu lingkungan bilang, kantor. saya gitu. selalu bilang sama teman-teman, jangan bermimpi orang lain mau melakukan pemilahan sampah gitu ya. Kalau kita sendiri yang setiap hari menyuarakan hal itu tidak melakukannya di rumah, Iya, itu ogah-ogahan munafik kan, namanya. gitu ya. Saya bilang dari hal-hal kecil. Saya jujur aja bikin sayembara di rumah sama anak-anak. Oke. Kalau bisa ngumpulin botol, papi kasih 1.000. Oke. Nyari mereka akhirnya. Karena itu sebenarnya udah dilaksanakan dulu jauh sebelum zaman yang seperti sekarang ini. Dulu kalau Mbak generasi tahun berapa sih? Tebak Sempat berapa? nggak dulu ada orang yang ngambilin botol ke rumah? Iya, kayak ada. Itu disadari atau enggak? Kita jadinya harus menyimpan botol-botol di rumah kita untuk menunggu dia datang gitu loh. Iya. Itu kan bagian dari pemilahan. Iya. Aha. Yang sekarang ini tidak dilakukan orang, kenapa? Tidak. Karena harga botol itu tidak bernilai. Hampir tidak bernilai. Masa harganya 80? Tapi Emang kira-kira ada pecahan kalau di 80 zaman rupiah sekarang gitu? itu bisa dibuat untuk bisa bernilai lagi kegunaannya gitu ya? Bisa nggak tuh Kak? Bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Tapi dimulai dulu dari Dari hal mereka-mereka kecilnya, ini ya? iya. Dipilah dulu benar-benar. Mereka ini kan masih baru tumbuh nih ya. Iya. Makanya saya Mulai lah ya. sangat berdoa ini panjang umur nih komunitas cacing kreo ini. Karena dengan mereka ini nanti mereka kan akan menyebarkan. Betul. Istilahnya apa ya namanya, sosialisasi lah. Iya. Dan orang lain nanti akan berpikir untuk memodifikasi itu. Iya. Gitu. Ini harus disebarkan dulu. Betul. Jadi mereka ini nanti akan sebagai pionir yang akan disempurnakan sama orang lain. Iya. Ya, makanya harus makin besar ini organisasi ini. Tapi kalau dari kalian sendiri ya, kamu deh, siapa tadi namanya? Hafi ya, Hafi. Kita kan setuju tuh dengan apa yang disampaikan sama Kak Boy tadi, ya kan? Berharap ya ini panjang umur gitu, Iya. komunitas ini bisa panjang Amin. umur, yang kemudian juga bukan hanya mereka saja yang bisa turun langsung ke lapangan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Kota Samarinda, karena ini memang untuk kepentingan masyarakat sebenarnya kan gitu. Nah, kalian sendiri atas kesadaran itu, apakah kalian juga akan mengajak mungkin dari teman-teman terdekat dulu Oke. gitu kan? Kalian kan masih kuliah ya? Iya. Masih kuliah kan? Mungkin dari teman-teman kuliah dulu diajak gitu, ayo dong gabung dong kita sama-sama gitu. Terus nanti ke depannya apa yang akan selanjutnya, program apa yang akan mau dilakukan lagi gitu, yang kemudian ini bisa sejalan dengan pemerintah Kota Samarinda pastinya kan gitu. Ini kok pertanyaannya yang mana? Kalian sebentar, Hafi fokus ngeliat wajah hostnya atau Pertanyaannya nggak dapat tadi. nah Pokok pertanyaannya nggak dapat. pokok pertanyaannya nggak Iya. dapet. Iya. Oh gitu. Kurang fokus ya? Oh iya. Apakah Wait a minute. Who are you? atau mau dilemparkan ke teman ya? Gak boleh, anak muda harus bicara, harus menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, karena di sini kan juga disaksikan oleh masyarakat Kota Samarinda, terus kemudian juga ada perwakilan dari pemerintah Kota Samarinda kan melalui Dinas Lingkungan Hidup kan gitu. Nah, di sini kan kalian isinya anak-anak muda nih, mahasiswa gitu kan, rata-rata nih mahasiswa yang kemudian juga tugas kalian ya bukan hanya kegiatan ini saja, kegiatan memungut sampah, menjaga kebersihan lingkungan, tapi tugas kalian pun mungkin di kampus juga ya seperti biasa lah ya, menimba ilmu kan gitu. Semester berapa dulu sih? Semester berapa sih? 9. 9, ntar lagi DO nggak? Enggak, 14 ya. Lama banget. Nah kalian pernah terpikir untuk bisa mengajak teman-teman yang ada di kampus dulu kek gitu, Iya, untuk ada.
sama-sama melakukan kebaikan ini gitu untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat Kota Samarinda. Oke. Udah dapat. Udah dapat. Contohnya kayak kemarin itu yang selebrasi lingkungan. Selebrasi lingkungan ya, Iya, ya kami- saya ada lihat Ya, ini. kami itu menarik Oke. nggak dari kampus saja, masyarakat juga, anak-anak muda. Jadi volunteer gitu. Volunteer. Iya. Oke. Terus dari kampus-kampus lain kami kemarin UKM apa? Gempa ya? Ya, anak-anak gempa dari Pencinta alam. MKT, Ah, Pencinta alam. ya pencinta alam, Polnes juga dari kampus kami masing-masing gitu loh. mhm. Jadi kami tuh ngambil di beberapa kampus Oke. yang UKM-nya itu organisasinya itu yang apa kayak Lingkungan ya. Oh, oke, bagus. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita harus jeda dulu mungkin sambil tarik Merekam nafas gitu ya Kak Boy, tarik nafas karena ada ya mungkin masih nervous atau bersebelahan dengan saya ya. Jadi itu bisa menjadi faktor-faktor tertentu sebenarnya karena tidak fokus. Kita jeda dulu ya dan kita akan kembali. Ya, masyarakat Kota Samarinda, kita masih di podcast Cakrawala ya, berbicara kreativitas, wisata dan juga permasalahan Kota Samarinda. Yang kali ini di podcast ini kita berbicaranya tentang peran anak muda terhadap kebersihan lingkungan, dan ini sudah terbukti melalui komunitas Cacing Crew yang kemudian juga mendapatkan respon positif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dari Kak Boy ya selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Dan tadi menarik karena memang yang ada di komunitas ini tuh bukan mereka-mereka yang satu ini ya, satu tongkrongan misalnya gitu, tetapi tersebar ada dari mungkin dari fakultas atau universitas lain juga gitu ya kan. Jadi banyak lah ya yang kemudian berbuat untuk Kota Samarinda kan gitu. Masih fokus ya? Udah fokus ya? Udah dikasih jeda juga 1 menit lah tadi. Oke. Terus kemudian sekarang ini apa yang akan kalian lakukan setelah mungkin kemarin-kemarin sudah ada ini ya, sudah ada kegiatan-kegiatan yang terlaksana gitu? Mungkin cari-cari spot gitu, spot lingkungan yang mungkin banyak sampahnya gitu. Terus cari-cari tempat yang ada banner yang ditujukan untuk jangan buang sampah, tapi masih ada gitu sampah. Kak Boy, ini ada banner, ada tulisan gitu, ada peringatan lah ya, warning nih untuk masyarakat Kota Samarinda. Sebenarnya kan itu sudah bagus ya Kak, itu sangat bagus gitu. Artinya kita diberikan peringatan gitu, masyarakat Kota Samarinda ini diberikan peringatan, jangan membuang sampah sembarangan. Apakah kalian yang ada di dalam sini membuang sampah sembarangan? Ya. Iya. Waduh, kan ada denda dong kalau gitu ya. Nggak boleh ini gimana Kak, itu tapi masih saja ada masyarakat yang kemudian mungkin itu secara personalnya saja ya, per individu, tidak semua gitu ya, tidak semua yang masih melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui mungkin dari DLH atau mungkin juga dari Pak RT atau apalah gitu. Oke. Kak Boy, Kalau saya sih ini bilang, boleh nih kita catatan si Boy di sini ya, kebersihan saya mau ngasih lingkungan. tahu satu Apa tuh? kenyataan pahit lah ya. Nah, Jadi kalau teman-teman tahu di Simpangan Cendana itu di depannya pasar pasar apa sih namanya itu? Ijabah. Pasar Ijabah. Itu kan beberapa waktu yang lalu sempat viral tuh. Di situ di pas belokannya itu ada sampah ya, iya. Itu pinggir jalan lagi pinggir ya. jalan. Merusak Dan banget. di situ tidak pernah satu kali pun ada TPS. Itu merupakan imbas dari penutupan yang di depan Bank Mandiri. Ada di situ dulu TPS, kita hilangkan, larinya ke situ. Ceritanya gitu ya. Lalu kita berinisiatif, kita komunikasi sama RT-nya, sama lurahnya, kita bersihkan lah itu barang. Sampahnya udah bersih, dipasanglah spanduk. Spanduknya serem tulisannya tuh. Apa tuh? Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Nah, ini kenyataan pahitnya belum dimulai. Besoknya Nah, subuh
Ada orang tertangkap CCTV bengkel di situ. Dia itu mau buang sampah, stop. Ketika ada tulisan itu dia baca. Dan apa yang dilakukan kemudian? Dia tetap buang. Saya nggak yakin ini orang antara buta huruf atau memang cari mati gitu loh. Karena tulisannya jelas gitu kan. Iya. Ini sangat miris Itu sebenarnya. peringatannya keras. Keras banget. Itu udah hubungannya udah ke Betul. Tuhan langsung ya. Dengan Yang Maha Kuasa lah ya. Berarti dia nggak takut kan? Nah, saya takutnya gini loh. Hal-hal seperti ini menggambarkan bahwa Jadi kayak cerminan ya? Iya, cerminan oknum masyarakat kita, oknum Iya. saya bilang ya. Yang masih tidak peduli akan kemana ini sampah. Yang penting dari rumahnya udah hilang. Yang penting di rumahnya nggak ada sampah lagi. Iya, benar. Saya nggak peduli nih. Saya maunya di rumah saya bersih. Saya buang aja. Iya, saya nggak peduli mau itu nanti di pinggir jalan, mau di mana. Dan akhirnya saya mencoba satu strategi lah. Saya sama lurahnya kerjasama. Pak Lurah, saya bilang, tolong ditaruh dong pot bunga di sini. Kenapa saya bilang taruh pot bunga? Karena di beberapa TPS yang ada bunganya, ada kembangnya, ada potnya, saya belum pernah ngelihat ada sampah dibuang di atas pot. Berarti orang tuh masih sadar kan, setengah sadar lah paling enggak, bahwa ini indah dengan hal yang harus dibuang ini nggak bisa disatukan gitu Betul. ya. Mereka rata-rata tuh di bawah, di Ini kan- lantai. Ini kan jadi bertolak belakang. Iya. Dan ternyata nggak ada yang buang. Berarti mungkin metodenya harus kayak gitu. Pasang pot. Pasang pot. Pasang tanaman. Pasang yang Pasang tanaman. indah-indah kayaknya ya. Karena selama ini kecenderungan masyarakat kita menilai gini, tempat sampah itu namanya area tempat sampah, mau di bagian manapun itu akan kotor. Oke. Jadi dia sembarangan, mau di luar, mau di samping, mau di belakang, Nah, bukan di dalam tempat sampah. Banyak kejadian lah. Oke. Tempat sampah katanya menumpuk. Kita ke lapangan lah ya kan, cek langsung. Yang numpuk di luar, di dalamnya kosong. Sering banget itu. Sama kayak di Gunung Manggah ya, sambutan. Gunung Dulu. Manggah, dulu. Iya. Kalau sekarang sih udah mulai, Iya. udah mulai inilah, udah mulai tertib. Alasannya itu ya macam-macam lah, namanya orang cari selamatnya. Saya nggak tahu Atau peraturan. mereka mungkin mencari perhatian dari pemerintah Kota Samarinda. Mungkin juga. Bisa aja caper ya. Kalian caper nggak sih melakukan hal-hal kayak gini? Caper. Agar kalian bisa dididik dengan pemerintah kota melalui DLH gitu. Ya. Direkrut. Apalagi maksudnya. menjelang pemilu kan. Bersih kita bersih maksudnya menjelang tahun politik jadi bersih. Tapi berlangsung hari demi hari berlalu itu memang kita harus sadari bahwa pengaruh dari teman-teman yang masih muda ini memang luar biasa. Ketika mereka memviralkan apa yang mereka lakukan, Betul. otomatis itu akan secara langsung mereka ini berkampanye untuk jaga lingkungan. Ya. Karena kalau kamu yang ngotorin, nanti kami yang akan turun Jangan bersihin, kampanye gitu ya. Jadi diri saya gitu, jangan ya. Enggak. Kampanyenya harus bersih lingkungan. iya. Ya. Jadi mereka ini memang yang nanti setelah ini Betul. kami harapkan akan berkomunikasi intens Iya. dengan kita akan Tuh, banyak dicatat bikin ya. kegiatan bareng. Ya, betul. Siap. Diajak Terutama gitu. gini, Samarinda ini tahun 2024 Oke. akan menuju, kita hampir semua daerah di Indonesia menuju zero waste. Zero waste itu jangan dianggap manusia tuh nggak mungkin nggak punya sampah. Hakikatnya manusia tuh dari mulai lahir sampai dia meninggal akan menghasilkan sampah. Termasuk bangkai jasad kita tuh sampah hitungannya. Ya kami berharap sih teman-teman ini bisa merubah mindset dulu. Itu hal pertama sebenarnya Iya. yang perlu dilakukan. Hal pertama utama itu. Hal utama dan iya. Nah, tapi Kak Boy, kita harus sama-sama melihat kegiatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Oke. Dan kita juga punya videonya nih Kak. Oke, Ya, boleh? kita mau lihat, boleh ya teman-teman kita putar, kita setel itu video yang sudah dilakukan oleh komunitas Cacing Crew pada saat itu kegiatan selebrasi lingkungan ya. Ini selebrasi lingkungan ya. Waktu itu ini ngundang siapa dan kemudian dilakukan atau dilaksanakan oleh siapa? Di Karangmumus ini enggak? Oh, ini di Karangmumus. Oke, ini Di waktu itu. Pangkalan Bungut ya? Iya. Ya, samping masjid. Oh iya, oke. Ini kita berkolaborasi dengan Kolaborasi. Aston. Oke. Oh, oke. Oh, dengan pihak swasta Ini ya. kapal DLH itu. Ini di Sungai Ya, Karangmumus. Kapal DLH yang karisma. Oh, yang kemarin juga daerah punya ada kegiatan yang Iya. ini juga ya Kak, Iya. sisir sungai. Kalian ikut nggak?
Enggak, karena ini makanya ini. Makanya kita kan tak kenal maka tak sayang nih. Makanya harus iya kenalan benar. dulu. Jadi selama ini mungkin mereka kan minta bantuan DLH, hanya support untuk apa yang bisa DLH kasih. Jadi kegiatannya tuh terpisah. Ya. Oh, oke. Mungkin setelah ini kita bisa Kolaborasi combine gitu ya? kan. Iya. Oh benar, bagus tuh. Jadi tidak salah kalau kita undang mereka kemudian dipertemukan dengan DLH, langsung kepala bidangnya Iya. ya kan, Pak Endang. Ya, ini bisa berkelanjutan lah ya. Boleh Pak, katanya bisa nyupir Pak. Kalau cuma truk Kak. Truk sawit ya dulu ya. Langsung ya setidaknya SK dulu lah Pak tahun depan. Gitu. Masih kecil lagi teraga. Oke, nah ini ya, tuh jadi bersih kan akhirnya ya. Ini kalian ini semua isinya. Anggotanya itu ya, ada berapa? Itu ada juga Yang teman-teman. musik, Pada pada saat- pengen ikut. Oh, Nah, simpatisan. Simpatisan ya. Oke. Ada berapa kali kegiatan yang seperti ini yang sudah kalian lakukan? banyak tempat sih ya sudah. Oke, di mana aja? Di pertama kali kita lakuin kegiatan itu di Jessica, Jessica di di mana? seberang, bagian seberang Gunung Lipan. Oh, di Gunung Lipan. Nah, Gunung Lipan. Siapa yang memberitahu ada di sana? Kenapa harus di sana duluan yang dimulai? Kan kita nih kuliah di seberang itu di UIN. Oh, oke. Jadi kita lalu lalang lah ngeliat Hmm. kok ini sampah sampai ke pinggir jalan. Tapi di balik itu kan ada cerita yang menarik waktu Di balik itu ada ini loh. cerita menarik. Jadi konten pertama kita itu luar biasa Kak. Di situ sudah tertera tulisan barang siapa yang membuang sampah di sini akan didenda 50 juta. Bayangkan 50 juta. Tapi setelah kami bersihkan itu luar biasa. RT-nya komunikasi dengan kami, berterima kasih. Tapi selang beberapa waktu banyak lagi sampah menumpuk di situ. Dan saya sangat istighfarnya ya di sana. Ya sangat istighfarnya. Jadi waktu kami sampai 2 kali ke sana Kak. Di Gunung Tempat yang Lipan. sama. Tempat yang sama. Itu ceritanya Pak RT-nya katanya sudah ngajak warganya untuk bersih-bersih. Dan apa yang terjadi? Yang datang itu cuma Dan apa yang RT-nya. terjadi kita dengarkan usai pariwara berikutnya. Enggak belum masih ada 4 menit. Ini Ya. apa-apa. Jadi yang datang itu cuma RT-nya dan 1 warga. Kenapa gitu? Nah, itulah karena Dia nggak kurang- takut dengan denda yang 50 juta itu? Enggak. Makanya saya katakan dari awal Kak, orang Samarinda ini kaya luar biasa. Amin. 50 juta kecil. Kecil lah ya. Sekali satu apa sih potong. Jadi kadang gini, kita Apa-apa. ada satu tempat. Kalau kami bilangnya tempat yang dibuangi dan itu bukan berstatus TPS adalah TPS bayangan. Jadi tempat-tempat yang memang kotor gitu, dibuangi sembarangan oleh warga ya. Dan Kekasih bayangan beda ya? beda, Beda. cakrakan itu. Jadi sampah ini dia orangnya supel, jadi cepat cari teman. Mulai aja satu bungkus di situ. Betul. Langsung. Akan banyak temennya, Iya. dia supel dia. Iya. Cepat mencari kolega. Langsung dia. berbaur Ya. dia, langsung ngajak kan. Ngerinya ketika kita bersihkan, orang yang buang di situ akan menganggap di situ dilayani pemerintah. Makanya beberapa kali kita tidak turun dulu, kita biarkan dalam artian biar sampai viral dulu, biar paling enggak ada pengetahuan terhadap warga sekitar ataupun masyarakat Samarinda bahwa ini salah gitu loh. Kalau kita kotor dibersihin, Iya. berarti memang diangkutin tiap hari gitu loh. Iya, iya. Secara normalnya mereka Oke, berpikir, iya. dan itu akan terisi terus, entah sampai kapan itu. Jadi memang sengaja itu dibiarkan dulu sampai Sengaja. hingga akhirnya memang ada benar-benar masyarakat yang kemudian resah. Iya benar. Kita pakai teknik psikologi juga ya kan. Kalau kita terus membersihkan itu, yang pertama kita capek. Yang kayak teman-teman bilang tadi sampai istighfar kan. Itu kan berarti sesuatu yang udah di luar Nurul nih. Betul. Nurul di mana? Iya, udah nggak jelas gitu loh. Dan memang beberapa kali kita akhirnya lebih dekat kepada Tuhan memang kalau kerjaan sampah. Karena kita ini nggak masuk akal nih, ada Tapi orang yang setega kata-kata itu yang gitu. langsung berhubungan dengan Tuhan saja dia Iya. juga nggak peduli, Iya. ya kan? Itu mantepnya memang orang. Jadi mungkin kesimpulannya Belum. masyarakat ini memang harus dipaksa untuk bisa
ikut dengan aturan atau Iya. program yang dibuat oleh pemerintah dan Dipaksa. kemudian juga ada apa namanya panduan lah ya, panduan dari peran serta anak-anak muda ini yang Benar. terlibat dalam komunitas ini. Terus kemudian yang tua-tua apakah tidak malu gitu ya? Yang muda saja bisa berbuat dan kemudian berpikir untuk menjaga, kemudian terjun langsung untuk memungut sampah yang kemudian ini hasilnya bisa kita apresiasi ya kan melalui pemerintah Kota Samarinda di Dinas Lingkungan Hidup gitu. Nah, terus yang lain mana gitu ya kan? Gitu ya. Benar nggak sih? Bener. Happy. Benar. Benar. Tapi menurut kamu anak muda di luar sana juga sebenarnya peran mereka sangat dibutuhkan ya? Sangat. Hmm. Karena kan di sini bisa membantu program pemerintah juga iya, ya kan? anak muda kan harus energik gitu. Oh iya. Semangat gitu kan. Mhm. Jadi harus banyak lah kontribusinya. Mhm. Jadi anak muda harus banyak memberikan kontribusi terhadap Kota Samarinda, dan Kota Samarinda ini kan tempat kalian menjalani kehidupan gitu. Dengan hidup dan lingkungan yang sehat kan semuanya juga Semua win-win. Iya kan? Daripada hanya membuang-buang waktu nongkrong, kemudian juga tidak ada yang dikerjakan secara positif gitu, tidak ada yang dilakukan untuk kemudian mendapatkan feedback untuk dirinya kan, rasa-rasanya sayang, ya kan? Gitu. Jadi buang-buang waktu, iya nggak? Siapa tadi namanya? Arianto. Ya gitu ya. Ganjel tuh. Apa? Ganjel toh. Ganjel tuh. Ganjel tuh. Apa ini ganjel sampah? Angkat sampah tuh. Angkat sampah tuh. Gini. Yang lagi rame di TikTok kan gini ya. Mundur Wir, saingan lu yang peduli terhadap sampah lingkungan. Ide. Enggak nih. Pas ya. Kita harus jeda lagi, harus break lagi, tarik nafas dulu ya kan, biar inilah. Biar relax. Biar relax dulu lah ya. Dan kita akan kembali lagi ya. Ya, kita kembali lagi di Cakrawala Samarinda berbicara kreativitas, wisata dan juga permasalahan yang ada di Kota Samarinda, dan kita sudah di segmen ketiga. Aduh, nggak terasa ya kita udah di segmen ketiga. Dari tadi ngobrol, udah segmen 3 aja. Tapi pesan udah ada yang tersampaikan belum atas tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu. Udah ada. Ada. Apa? Jadi Arianto ya? Arianto. Oh, Arianto. Belum, aku belum punya pertanyaan, itu ntar aja lah. Oke, terakhir siap. lah ya. kan belum disuruh closing statement. Sabar. belum. Ya, ini kan memotivasi sebenarnya ya. Hadirnya kalian ada di podcast Cakrawala Samarinda ini sebenarnya juga turut memberikan motivasi kepada anak muda yang ada di luar sana. Ini khususnya anak muda karena memang mereka ini terdiri dari anak-anak muda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena yang menyaksikan podcast ini kan seluruh kalangan ya, Kak Boy ya, gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh mereka mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, dan juga terselip sosialisasi di situ untuk kebersihan lingkungan. Kita tahu kalau dulu ya itu tadi seperti yang diceritakan sama Kak Boy, dulu parah banget gitu ya kan, yang namanya sampah itu mungkin masih ada lah ya sekarang, tapi berkurang gitu ya kan. Saya mau tanya nih dengan kalian Arianto dan Gede Lahati, karena dia terlalu bersemangat ya menceritakan ini ya. Saya suka dengan anak-anak muda yang bersemangat itu. Perbedaan Kota Samarinda yang dulu dengan yang sekarang, kamu melihatnya gimana? Perbedaannya sekarang yang kita lihat ya, dari dulu sama sekarang itu sangat agak berubah. Agak berubah. Itu Tapi berkurang sebenarnya sedikit. Berkurang sedikit lah sampahnya. Sampahnya. Ini ada lalat, berarti ada sampah di sini. Iya. Enggak ada ya. Oke, apa terus?
karena jalan ke kampus kami itu kan yang di sebelah kanan di jalan apa itu Vi? Yang APT. yang ada sampahnya dulu di Iya, PT. Nah, di jalan APT situ tuh Pranoto. itu dulu ada sampah di TPS. TPS. Ada TPS. Jadi kalau kami ke kampus itu jadi penciuman kami agak sedikit rusak. Dan kami dari rumah sudah berparfum nih kan. Pas Tiba-tiba lewat sampai di kampus aduh, beda. Sampai kampus beda. Nah, menurut saya perubahannya sudah ada di situ. Saya. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman ini. Banyak bedanya sih kak. Banyak bedanya ya. Apalagi saya kelahiran Samarinda kan. Oh, oke. Kalau Antoni kan dari Brau. Oh, Asli. terus kenapa menyasar ke Samarinda sih? Saya kuliah. Oh, kuliah. Tapi udah kerasan lah ya di Samarinda ya. Luar biasa terus. Kirain bersihin sampah sampai Samarinda. Hanyut Iya. ya. Kita bersihin sampah naik kapal ya kan Iya. sambil di kapal Loh, gitu udah ya. di Samarinda. Jadi kuliah. Samarinda nambahnya sampah. Udah banyak berubah. Banyak Itu berubah sih, sesuai Kak. dengan salam Bapak Wali Kota yang pertama ya kan, Iya. salam perubahan. Artinya kita harus berani berubah, berani berubah, berani berubah. Dan terus ada lagi salamnya yang sekarang itu Semakin maju. semakin maju, semakin maju, semakin maju, dan memang harus maju. Karena kita Samarinda ini kan sebagai penyangga IKN, Ya. jadi memang kita harus banyak berbuat untuk kota Samarinda dari hal-hal kecil dulu, dari hal-hal kecil kemudian menjadi hal-hal yang besar, yang kemudian itu pedulinya mungkin cakupannya lebih luas, luas. ya kan? Dikau, Hafi, Kalau saya sih karena bukan orang Samarinda ya, oh jadi orang mana? orang Banjar. Jadi Oh, dari Kalsel, Iya, dari Kalsel. mau dikembalikan lagi ke Kalsel nggak? Enggak sih kayaknya, betah sudah di sini. Udah betah ya di Iya. Samarinda. Ya, jadi harus banyak berbuat untuk Samarinda. Itu sudah. Iya kan? Karena ya Mungkin banyak- nggak bisa berbuat yang lain ya, salah satunya inilah. Iya. Iya Makanya kan? itu semangat kalau diajak di teman-teman ini kan. Cari sampah ayo. Dari sampah. Oh iya. Cari Sampah lokasi ini kan. ya, sampah warga ya, sampah rumah gitu ya. Tapi bukan sampah masyarakat ya. Ya beda lah. Kak Boy. Kalau saya sih melihatnya terutama dari apa ya? Dari kesadaran masyarakatnya sudah ada peningkatan. Cuman laju peningkatannya itu tidak seimbang Signifikan. dengan jumlah pertambahan penduduknya gitu. Oh jadi Samarinda ini terus bertambah juga. Oh, 880 Apalagi ribu. ini menyambut IKN ya Kak. 880.000 di hari biasa. Oh. Hampir sejuta udah ya. Oke. Kita Oh ngubah mungkin ini mereka nih termasuk salah satunya di angka pertambahan Iya. pertumbuhan penduduk itu. kita dari- ngubah mindset 10 orang aja susahnya minta ampun. 10 orang tuh ya. 10 orang. Apalagi 880. Ya, udahlah. Tapi kita Itu kan artinya menjadi PRDLH dong. enggak, Enggak bukan juga. PRDLH karena kita Kalau ngomongin untuk yang masalah ini- lingkungan ini. Oke. Lingkungan ini bukan tanggung jawab DLH sebenarnya. DLH ini kan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola. Menaungi lah ya. Iya, menaungi. Tapi sebenarnya kalau untuk kebersihan lingkungan ya tanggung jawab bersama sih. Semua manusia punya tanggung jawab yang sama. Karena kita sama-sama menghasilkan sampah itu Betul. kan ya. Ya. Yang setiap Kecuali harinya. cuma DLH yang menghasilkan sampah, oke lah ya kan. Ya. Tanggung jawab kami tuh. Oke. Yang lain tapi nggak boleh menghasilkan sampah gitu ya. Nggak boleh makan, nggak boleh mandi, nggak boleh. puasa aja lah kalau Iya, gitu ya. iya. Puasa aja menghasilkan sampah. Betul. Tahu nggak hal unik itu ketika bulan Ramadan sampahnya lebih banyak daripada bulan biasa. Kalau Padahal orang puasa. Pas buka puasanya. Nah, jadi di bulan puasa kecenderungan masyarakat kita ini banyak yang jadi penjual jajanan betul. buka puasa dadakan. Ya itu menghasilkan sampah yang tonasenya sangat besar. Sampah di Samarinda ini tonasenya per hari 600 ton Oh, per hari. Mantap itu. Itu kalau dijadikan uang itu udah Rp1 aja satu kilo udah berapa duit itu ya kan? Liton. Tapi memang karena banyaknya sumber mata pencarian yang di Samarinda ini sehingga untuk mengelola sampah ataupun menjadi orang yang peduli dan memanfaatkan sampah untuk sebagai mata pencarian itu masih relatif sedikit peminatnya. Karena lebih baik menadahkan tangan begini di pinggir jalan. Hasilnya lebih kelihatan. Tiap lampu merah minimal 2.000 ya kan? Hitung aja berapa kali lampu merah. Sementara untuk urusin sampah harus dipilah, harus ditimbang, harus dibersihin, dijual baru dapat uang gitu. Jadi memang mindsetnya belum ke arah situ. Cuman suatu saat saya yakin dengan sangat pasti ke arah situ. Kenapa? Karena ketika orang sudah kesulitan mencari uang, dia akan menghalalkan semua apapun yang ada di sekitarnya, termasuk sampah. Karena sampah ini
hari ini sampah, besok emas. Itu prinsipnya sampah. Di negara-negara maju mereka minta sampah dari negara sekitarnya untuk diolah, biar jadi bahan bakar ataupun sebagai sumber listrik, sumber energi. Kita kan masih bingung nih mau kemana buang sampah. Mereka udah minta nih, sampahmu aku yang beli ya, jangan jual ke negara lain gitu ya. Sampai di titik itu itu menandakan suksesnya perubahan mindset. Karena teknologi paling canggih daripada pengelolaan sampah adalah perubahan mindset masyarakat. Nggak ada lain. Tapi dengan adanya gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda kan sekarang juga udah mulai Iya. ya kita melihat Samarinda tuh lebih tertata ya. Iya. Percaya ya? Percaya. Oke. Kalau nggak percaya pulang. Percaya. Udah terlanjur soalnya ya. Udah 30 menit lewat soalnya. Sudah yang ketiga. Iya, udah sesi terakhir baru digituin. Sesi terakhir loh, kan sayang nggak pulangnya. Belum ada pesan-pesan Iya. lagi yang mau disampaikan kan gitu. Nah artinya memang lebih tertata ya sekarang ini juga atas kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat gitu kan. Jadi tinggal bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran dari masyarakat Kota Samarinda terhadap lingkungannya sendiri kan begitu ya Kak Boy. Jadi saya juga di sini berharap dari teman-teman di Cacing Crew ini juga untuk ayo Menjadi virus lah. Iya. Biar gitu. cepat menular gitu ya. Betul, masa COVID aja yang langsung Iya. cepat menular kan, virus-virus kebaikan Harus yang cepat kemudian tertular. kalian lakukan, kalian sudah berbuat untuk Kota Samarinda ini kan juga bisa diberikan ke masyarakat juga gitu, ke teman-teman juga, terutama mungkin dari lingkungan tempat tinggal dulu kali begitu ya. Dimulai dari situ kemudian juga teman-teman kuliah kalian lah begitu ya. Arianto, boleh kamu di segmen terakhir ini, di menit-menit terakhir ini untuk mengajak masyarakat Kota Samarinda bisa berpartisipasi atau mungkin juga bisa bersama-sama kita bikin satu program yang kemudian program ini untuk lingkungan. Baik, terima kasih. Jadi Jangan terima kasih sama saya. baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk masyarakat Samarinda, kami selaku anak muda ingin mengajak seluruh masyarakat Samarinda untuk sadar akan dampak negatif dari sampah itu sendiri. Marilah kita mulai dari langkah yang kecil, dari sampah-sampah plastik kita buang ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Jadi buat anak muda, ayo kita bergerak demi kebaikan kita bersama dan kita nikmati di masa tua kita kembali. Keren. Kalian harus punya gebrakan atau juga mungkin ada yang bisa kalian perbuat untuk Kota Samarinda ini, bantu saling mendukung program-program yang ada di pemerintah Kota Samarinda yang memang itu tujuannya adalah untuk masyarakat Kota Samarinda, untuk kepentingan masyarakat Kota Samarinda, bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Dari Bibil, Iya. Kita sih dari Cacingku sih maunya kita dari 7 orang ini nggak mau lagi sih turun ke lapangan nggak mau? nggak mau lagi. Kak Boy, catatan si Boy Kak. Dalam artian Kak, Apa tuh? Samarinda ini bebas dari sampah. Udah bersih maksudnya. Kota bersih, sudah bersih. Kota Dari bersih. tahun 2024 lah anggapan maunya. Maunya ya. Nah, jadi kita nih 7 orang ini nggak mau lagi deh. Nah. Nah, Tapi seandainya masih ada yang begitu-begitu, Nanti kita disuruh turun turun lagi. lagi. Iya. jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Hafi. Hah? Kamu gak fokus lagi, Vi? Ini satu-satu. Iya deh. Kira perwakilan doang. Kan aku pengen dengar suara dari masing-masing kalian gitu. Kan nggak mungkin sama. Nah, kalau saya sih harus peka lah terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dulu ya. Iya. Apalagi tempat-tempat yang menurut saya penting kayak seperti taman gitu, sungai, ya kayak gitu-gitulah. Harus lebih peka dan terus kesadarannya itu ditingkatkan gitu. Ini bahwa sampah ini dampaknya ini besar gitu bagi lingkungan. Jadi menurut saya begitu. Gitu ya. Jadi kalian semua yang memang punya harapan yang sama untuk bisa mengajak
seluruh masyarakat Kota Samarinda peka dan juga peduli terhadap kebersihan lingkungan, karena ini memang juga untuk Kota Samarinda. Kan kita sebagai warga Kota Samarinda seharusnya punya rasa malu ketika kota kita sendiri aja kotor ya gitu. Masih banyak sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan, dan itu kan akan sangat tidak mengelokkan sekali dipandang gitu. Dari Kak Boy, Kalau saya sebenarnya gini aja. apakah nanti akan ada kolaborasi atau mungkin mengajak mereka-mereka ini untuk Jelas. program-program Cuma yang akan mudah-mudahan gini ya. dilakukan oleh Cuma DLH mudah-mudahan gitu? teman-teman juga kan yang tadi disampaikan, sementara mungkin agak sedikit vakum karena kesibukan masing-masing. Oke. Dan sisa mereka cuma tinggal 7 orang loh, Iya. Kak Boy. Nggak apa-apa sih, mereka bertujuh udah cukup itu. Ah gitu ya. Iya, udah Tapi kan cukup. sampahnya tadi dalam sehari 600 ton. Oh, tapi Makanya, lain lagi lah ya. Mereka 100 ton aja masih lebih satu orangnya. Iya kan? Tambah lagi. Sama itu. Jadi sebenarnya bukan seberapa banyak mereka nanti akan terkumpul, tapi Iya. seberapa kuat mereka mempengaruhi orang untuk mengindahkan kota Samarinda. Di Samarinda ini masyarakat memang sedikit agak unik kalau saya bilang, karena dikasih tahu sekali nggak mau, dikasih tahu 2 kali nggak mau, sampai 10 kali belum mau. Siapa tahu yang ke-11 mau gitu loh. Jadi hakikatnya kita menebarkan kebaikan itu kan seperti kita berdoa. Kita nggak tahu doa keberapa yang akan terkabul gitu kan. Jadi ya terus saja, jangan pernah berhenti. Makanya saya selalu berdoa, saya udah sampaikan dari awal, teman-teman mudah-mudahan panjang umur. Dalam artian cacing crew ini, saya teringat dulu, saya ingat-ingat lagi kemarin waktu pas pertama kali viral, kalau nggak salah kalian itu membersihkan yang ada di selokan-selokan pinggir jalanan yang tanjakan itu ya. Iya. Berarti benar, itu sempat viral memang kemarin teman-teman. Saya ingin ada banyak kegiatan seperti itu yang memang harus dipiralkan, bukan dalam artian mereka akan jadi terkenal karena viral gitu ya, karena banyak influencer yang tertarik untuk ikut kolaborasi, bukan itu. Biar masyarakat ini menjadi sadar bahwa anak muda kita udah bangun nih. Kita yang sudah lebih senior harusnya minimal diem. Kalau nggak mau bantu, minimal diem. Karena dengan kita diem, kita tidak menambah masalah yang ada gitu. Betul. Tapi lebih baiknya adalah ikut. Karena kita nggak bisa. Kita tinggal di dalam bumi yang sama. Betul. Nggak bisa lari. Kecuali ada niat mau pergi ke Mars ya kan. Di sana belum ada sampah. Ke planet, Nggak apa-apa. planet lah ya. Tapi kalau selama masih tinggal di bumi yang sama, masih nginjak tanah yang sama, apalagi tanah Samarinda, kalau kita bilang kita harus bangga jadi orang Samarinda, Iya. bangganya dalam bentuk apa dulu gitu kan? Minimal pilah lah sampah dari rumah masing-masing. Ini sudah komentar ya, sudah komentar terus tidak berbuat lagi. Iya, itu makanya saya bilang mendingan Jadi diem, malu. mendingan diem, ya kan? Diem, ya? Nggak ngapa-ngapain, nol gitu kan? Daripada gerak dikit minus, kan? Mendingan nggak usah kan? Ini nggak usah sekalian deh. Kalian pasti kayak gitu juga. Pasti lebih mending orang yang diam daripada orang banyak komentar, Betul. ya kan? Karena itu apa ya, Mbak? Saya yakin tujuannya mulia gitu. Tujuan untuk karena ada panggilan. Tapi ketika orang itu juga berkomentar yang enggak, itu panas juga hati. Cari nama atau pansot atau apapun itu Oke. kan akan menyakitkan bagi orang yang mau berbuat sesuatu. Betul. Jadi saya minta untuk masyarakat Kota Samarinda ya ikutlah, karena kita menuju era di mana lingkungan ini jadi isu internasional, bukan lagi isu nasional. Nasional. Iya. Kita udah lewat nih global warming. Betul. Masuknya global boiling lagi, Iya, lebih parah lagi. lebih parah lagi. Pendidikan global gitu kan. Ya. Oke. Ya kita harus tetap bersemangat, tetap optimis bahwa suatu saat nanti Indonesia, terutama Kota Samarinda akan bisa mengelola sampah dan masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya Oke. untuk di hari datangnya. Oke. Ayo berbuat untuk Kota Samarinda, karena Samarinda adalah kita, dan kita sebagai warga Kota Samarinda harus bangga. Ya. Ya, harus bangga menjadi warga Kota Samarinda. Apalagi kita semua yang hadir di sini juga turut memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali, ya kan? Dan kalian-kalian di sini adalah inspirasi juga motivasi untuk anak-anak muda di luar sana, agar mudah-mudahan setelah ini makin banyak gitu anak-anak muda yang bisa turut serta bergabung di
Cacing Crew. Oke, terima kasih ya teman-teman Cacing Crew, terima kasih Kak Boy. Mudah-mudahan nanti kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan. Tanggal mainnya ya? Iya, tinggal tanggal mainnya serem. Kita tunggu ini ya deh, kolaborasinya deh setelah ini ya kan antara DLH dan juga mereka-mereka ini bisa turut serta lah ya. Kalian setelah ini colek aja Kak Boy, Kak. Langsung minta Boleh. nomor WA ya, langsung minta nomor WA. Oke, sekali lagi terima kasih ya, sehat-sehat selalu. Pokoknya jangan pernah patah semangat untuk bisa menjaga kebersihan Kota Samarinda, karena kita memang sebagai masyarakat Kota Samarinda harus membantu kemudian juga mendukung program-program dari pemerintah Kota Samarinda. Terima kasih teman-teman semua, dan saya Riz Indarti harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.